Baik, selamat siang kepada Pak Acil selaku dosen pembimbing kerja praktik saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Putra Jora Salmarto Sinaga dengan NIM 22521434. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya yang berjudul proses pengelasan maintenance pada pipa boiler di PLTU Batu. Oke, saya akan masuk ke latar belakangnya. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang laporan saya. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dalam PLTU, boiler memiliki fungsi utama sebagai penghasil uap bertekanan tinggi yang berasal dari proses pembakaran batu bara. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Kinerja boiler juga sangat bergantung pada kualitas sistem pipa yang digunakan. Oleh sebabnya itu, pipa boiler itu berfungsi sebagai saluran untuk air dan uap yang bertekanan tinggi dengan suhu ekstrim. Oke, masuk ke dalam pengertian pengelasan, saya akan menjelaskan sedikit. Pengelasan adalah teknik penyambungan logam dengan cara memberikan panas hingga mencapai titik lebur yang dapat dilakukan dengan atau tanpa tekanan serta dengan atau tanpa penambahan logam pengisi atau filler metal. Tujuan utama dari pengelasan adalah menghasilkan sambungan yang kuat, permanen dan memiliki sifat mekanik yang setara atau mendekati material lindung. Sini kita masuk kepada bagian prosedur pengelasan. Di sini saya mengambil salah satu contoh WPS yang akan digunakan untuk pengelasan pada industri tersebut. Nah, WPS ini digunakan untuk acuan teknisi dalam pelaksanaan pengelasan agar pekerjaan berjalan sesuai standar kualitas, keselamatan, dan ketahanan pada industri tersebut. Nah, di sini saya mengambil WPS yang dimiliki oleh PT JEL dengan kode spesifikasi JEL WPS MM P1 P4 SR01 yang disusun dengan berdasarkan ASME Section 9 at 2015. Oke, lanjut. Setelah kita memahami WPS sebelumnya, kita akan masuk ke dalam pengujian welder test. Welder test merupakan proses pengujian keterampilan seorang welder untuk memastikan welder tersebut mampu melakukan pengelasan sesuai prosedur dan standar yang berlaku di industri. Uji ini dilakukan agar untuk mengetahui kualitas sambungan las yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan kekuatan, keamanan, serta ketahanan operasi. Welder akan melakukan pengelasan benda uji material, jenis sambungan, posisi, serta metode yang telah ditetapkan dalam standar WPS. Baik, setelah pengujian welder test, hasilnya yang seperti pada gambar yang di kanan saya, dia akan dilakukan radiografi inspection report, di mana radiografi ini dilakukan ketika malam hari. Ini saya mengambil salah satu prosedurnya yang ada pada gambar sebelah kiri. Oke, setelah pengujian welder test selesai, sebelum kita masuk ke pengelasan pada industri, ini adalah peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama, peralatan pengelasan, mesin las, tabung gas argon, stang las GTAW dan holder SMAW, elektragen tungsten, gerindra tangan, beserta mata gerindra, burner dan tabung gas, martil. Yang kedua, alat ukur dan inspeksi, meteran dan siko, halogate, welding taper gauge, termogan. Ketiga, alat pelindung diri, helm las, sarung tangan welder, safety shoes, werpa, kacamata safety, dan pesel. Yang keempat, yaitu bahan pengelasannya itu yang dimana base metalnya itu pipa SA 335 P11. Elektrodnya itu yang untuk GTAW menggunakan R80S Ki, SMAW-nya itu 8018 B2P4, gas pelindungnya itu argon atau air murni. Oke, masuk ke dalam tahapan pengelasan. Yang pertama, melakukan
pemotongan terhadap pipa boiler sesuai ukuran atau marka yang sudah ditentukan yang akan dilakukan pengecekan. Masuk ke dalam tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua ini ada namanya pembuatan bevel dengan sudut yang sudah ditentukan. Nah, pembuatan bevel ini berfungsi sebagai untuk supaya nanti pengelasan penetrasinya itu lebih masuk ke dalam, fungsinya untuk menambah kekuatan sambungan las. Oke, masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga setelah pembuatan bevel. Nah, di sini kita bisa melihat gambar ada warna merah dan warna putih. Nah, itu dinamakan penetran test. Nah, fungsinya sebagai untuk mendeteksi cacat pada permukaan atau korosi atau karat dan yang lain supaya nanti sambungannya tidak tidak bermasalah ketika sudah dilas. Oke, lanjut. Nah, setelah penetran tes tadi, pada tahapan yang keempat, sebelum dilas akan dilakukan cleaning inset dan offset terhadap permukaan bevel. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang kelima melakukan fit up. Nah, fit up ini berfungsi sebagai eh, penyambungan pipa agar akurasinya itu bisa sesuai dengan awal sebelum dipotong. Nah, di sini bisa kita lihat ada alat bantu, beberapa alat bantu supaya dia nah, supaya dia fit up ini penetrasinya itu nanti sempurna masuk ke dalam. Itu sebabnya dilakukan jarak jarak sedikit antara penyambungan pipa tersebut. Nah, setelah fit up selesai, akan dilakukan pengukuran menggunakan halo gauge. Nah, halo gauge ini untuk memeriksa permukaan pipa yang akan disambung terhadap perbedaan tinggi. Nah, kalau taper gauge itu permukaan antar pipa sesuai standar yang ditentukan. Meteran ini mengukur panjangnya dan siku untuk membantu pengukuran panjang akurat dan lurus. Oke, masuk ke dalam tahapan yang ketujuh. Nah, bisa kita lihat karena kita menggunakan material halogenis SA335P11. Nah, terlebih dahulu itu akan dilakukan preheat. Dan preheat ini berfungsi supaya nanti ketika mengelas eh, penetrasi pengelasan itu lebih sempurna menyatu dan sangat berpengaruh kepada kekuatan las. Nah, it, yang seperti pada gambar itu benda yang warna kuning itu dinamakannya termogan. Berfungsi untuk mengecek suhu preheatnya. Oke, masuk ke dalam tahapan ke-8. Ini adalah tabung argonnya. Nah, tabung argon ini dipakai ketika pengelasan GMAW. Nah, di sini pada gambar tersebut adalah penyetelan flow meter dan regulator pada tabung argon sesuai standar WPS. Yang bisa kita lihat flow meternya 15 dan regulator 150. Oke, pada tahap yang ke-9, sebelum pengelasan GMAW dikarenakan dia ada menggunakan tungsten, terlebih dahulu welder akan melakukan penyetelan mesin las atau mengatur ampere mesin las terlebih dahulu sesuai kenyamanan para welder tersebut. Oke, masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah memulai pengelasan, di mana namanya itu pengelasan root pass. Nah, di sini perlu diketahui pengelasan root pass itu adalah pengelasan awal untuk penyambungan pipa yang menggunakan GMAW dulu. Nah, tadi kan pengelasan ini menggunakan metode GMAW dan SMAW. Nah, untuk metode awalnya itu menggunakan GMAW. Nah, perlu diketahui juga untuk pengelasan WordPress ini penetrasinya itu harus sedikit masuk ke dalam supaya memperkuat kualitas sambungan.
Oke, masuk ke tahapan selanjutnya, di mana tahapan ke-11 yang dinamakan filler pass. Nah, kita kan menggunakan metode pengelasan GMAW dan SMAW. Nah, pada pengelasan filler pass ini sudah menggunakan metode SMAW untuk penetrasi pengisinya, seperti yang ada pada gambar. Oke, masuk ke tahap ke-12 yaitu capping. Nah, capping ini adalah tahapan terakhir dan ini juga tetap menggunakan SMAW. Nah, inilah tahapan terakhir penyambungan pengelasannya. Nah, kenapa dia ada sedikit menonjol? Itu sama seperti sebelumnya pada road pass supaya dia kayak lebih menguatkan sambungan dan mencegah cacat pada permukaan. Oke, masuk ke tahapan selanjutnya. Ini adalah setelah pengelasan capping selesai akan dilakukan cleaning menggunakan gerindra. Nah, inilah hasil terakhir. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi saya adalah kerja praktik ini sangat memberikan pengalaman langsung kepada saya mengenai proses pengelasan maintenance pada pipa boiler PLTU Batang menggunakan metode GTA untuk rupas dan SMAW untuk filler dan capping. Nah, setiap tahap yang saya mulai dari persiapan bevel, fit up, preheat, pengelasan hingga inspeksi NDT memiliki peran penting terhadap kualitas sambungan. Dan juga penerapan WPS sangat begitu penting, penerapan welder, pemilihan elektrod, serta penerapan K3 terbukti menjadi faktor utama keberhasilan pekerjaan. Pengalaman eh, kerja praktik ini perkuat pemahaman saya terhadap teori pengelasan yang harus disesuaikan dengan kondisi nyata di industri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.